Perkenalkan, nama saya Alvira Mutiara Kaunisa dengan NIM 0506242115. Di sini saya akan membahas tentang materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Pancasila dalam semester 1 ini. Bab yang pertama, pengantar Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia mencakup 5 sila yang menjadi panduan moral dan etika bagi masyarakat. Sebagai landasan filsafat negara, pemersatu bangsa, pedoman sosial, dan moral, menjaga stabilitas politik dan sosial. Peranan Pancasila bagi negara Indonesia sangatlah penting, seperti menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, dan menghargai keanekaragaman budaya dan bangsa. Pancasila ditantang oleh ideologi liberalisme, komunisme, fundamentalisme, radikalisme, dan lain-lain. Pancasila ditantang juga dengan perkembangan teknologi informasi. Bab yang kedua yaitu Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam perjuangan kemerdekaan, Pancasila menjadi ideologi perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Pemahaman Pancasila dalam sejarah bangsa itu merupakan kunci untuk memahami identitas diri, jati diri bangsa Indonesia. Pancasila menghadapi dinamika dan tantangan dalam era globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial. Upaya kreatif diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Bab yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran sebagai yang pertama yaitu ideologi, yaitu menyatukan berbagai suku, agama, budaya dalam bingkai NKRI. Yang kedua yaitu sumber hukum, menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang ketiga yaitu norma dasar, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, cita-cita hukum, menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan beradab. Secara keseluruhan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya menjadi pilar utama bagi negara Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang kuat bagi negara Indonesia. Bab keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila adalah dasar filsafat negara dan ideologi bangsa. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai luhur, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Fungsinya untuk memperkokoh persatuan, mengarahkan bangsa, memelihara identitas bangsa, menjadi standar nilai untuk kritik dan sebagai sumber nilai bagi kehidupan bernegara. Pancasila adalah jantungnya bangsa Indonesia. Ia bukan hanya sekedar simbol tetapi merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab yang kelima yaitu Pancasila merupakan sistem filsafat. Filsafat Pancasila adalah kajian mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri-ciri sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-masing. Manfaat mempelajari filsafat sangat banyak, antara lain melatih berpikir kritis, logis, dan bijaksana. Filsafat juga membantu kita dalam mencari kebenaran yang hakiki dan memahami makna hidup. Bab yang keenam yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan sistem etika yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi dasar dalam menilai tindakan yang baik dan buruk. Alasan Pancasila itu penting sebagai sistem etika adalah untuk menjaga nilai-nilai moral, mencegah korupsi, meningkatkan kesadaran akan kewajiban, dan mencegah pelanggaran HAM. Bab yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman.
Yang pertama yaitu pengembangan ilmu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu tidak terlepas dari pengetahuan yang dimiliki manusia. Dalam hal ini, untuk membentuk kesatuan dalam keanekaragaman, maka ditetapkannya pendekatan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia, yaitu di sisi ilmu itu sendiri. Pancasila sudah mencakup dari semua segi aspek kehidupan. Bab yang ke-8 yaitu urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatukan berbagai keberagaman dalam satu bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh. Tujuannya adalah mencapai persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat. Pentingnya integrasi nasional yaitu membangun negara yang kuat dan stabil, menyatukan keberagaman, dan mencapai tujuan nasional. Bab yang ke-9 yaitu konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi utama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Konstitusi ini mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat, serta mengatur pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai simbol persatuan mencerminkan keberagaman, budaya, dan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Dengan demikian, konstitusi ini tidak hanya menjadi pilar penting dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ke-10 yaitu harmoni hak dan kewajiban. Harmoni antara hak dan kewajiban dalam Pancasila mencerminkan keseimbangan yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, damai, dan berkeadilan sosial. Hak memberikan kebebasan kepada individu, sedangkan kewajiban memberikan tanggung jawab kepada setiap warga negara untuk menghormati hak orang lain dan mematuhi hukum. Nilai ini tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga menjadi dasar kuat untuk menjaga harmoni di masyarakat. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban berpotensi menimbulkan konflik, sehingga perlu adanya kesadaran bersama untuk menjalankan keduanya secara seimbang. Bab yang ke-11 yaitu praksis demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai dan 5 Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Sumber demokrasi Pancasila bersumber dari demokrasi desa, tradisi Islam, serta pengaruh demokrasi dari Barat yang diadaptasi di Indonesia. Prinsip utama dalam demokrasi Pancasila meliputi persamaan hak, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan bertanggung jawab, keadilan sosial, musyawarah mufakat, persatuan nasional, serta tujuan nasional. Demokrasi berbasis Pancasila diperlukan karena nilai-nilainya mencerminkan prinsip demokrasi yang harmonis dengan karakter bangsa Indonesia. Bab yang ke-12 yaitu menegakkan hukum berkeadilan. Pentingnya hukum sebagai pilar untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan aman sejahtera. Konsep keadilan hukum ini mengacu pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun penerapannya di Indonesia menghadapi banyak tantangan, termasuk ketimpangan dalam penegakan hukum, praktik korupsi, dan diskriminasi yang sering terjadi. Untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, reformasi sistem hukum, peningkatan integritas aparat penegakan hukum, serta dukungan masyarakat menjadi sangat krusial. Bab ke-13 yaitu wawasan Nusantara.
Konsep dasar wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Konsep ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara berperan penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, seperti pengaruh budaya asing, konflik sosial, dan kesenjangan ekonomi. Melalui penerapan nilai-nilai nasionalisme yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi konsep ini mendorong stabilitas nasional, pemerataan pembangunan, serta memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Meski demikian, tantangan seperti globalisasi dan ketimpangan pembangunan membutuhkan kerjasama erat antara masyarakat dan pemerintah. Bab yang ke-14 yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan dua konsep penting yang terkait erat dengan upaya mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas negara Indonesia. Ketahanan nasional mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan yang harus saling mendukung agar negara dapat bertahan dari ancaman yang mungkin timbul baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan bela negara adalah kewajiban setiap warga negara untuk berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan negara melalui tindakan yang sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Pancasila menekankan pentingnya persatuan, keadilan, dan kerjasama antar warga negara dalam menghadapi segala tantangan yang ada baik di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan.